Jangan engkau serikatkan Allah dengan sesuatu. Iman harus kokoh. Jaddidu imanakum biqaulil la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qad akhrajana tahijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala bila kita menghitung nikmat yang diberikan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu hitung nikmat yang aku berikan kepadamu, la tusuha. Takkan bisa kalian menghitung karena banyaknya nikmatku. Begitulah Allah memberikan nikmat yang sangat besar buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau adalah imam para nabi. Beliau adalah imam para rasul. Dan beliau adalah suri tauladan buat kita bersama. Bila kita baca dalam ilmu tauhid, beliau adalah Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Beliau adalah Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Awal dalam ciptaan, akhir dalam bentuk kesudahan. Itu biasanya selalu dibaca oleh para buya-buya kita dulu tentang masalah asal muasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, suruh kita lebih kurang jam 6 kurang 2 menit nanti masuk. Kita coba mempergunakan waktu pagi ini. Tidak berbanyak-banyak, tapi mudah-mudahan bisa teringat lengket dalam pikiran kita. Tertulis di dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang ingin melapangkan kuburnya nanti, orang-orang yang ingin bercahaya kuburnya, Raudhatum min riyadil jannah, bagaikan taman sorga. Dalam Al-Quran tertulis ada 7 amal ibadat yang perlu kita biasakan. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'an. Kalau ingin lapang kubur kita, jangan syarikatkan Allah dengan sesuatu. Kalau dalam ilmu tafsir dimaknakan, kokohkan iman. Istiqamah, mempertahankan iman. Bak kato orang tua-tua awak, indak lokang dek pane, indak lapuk dek hujan. Situasi iman dalam bentuk apapun tidak berubah. Iman tidak tampak, tapi bisa dirasakan. Iman tidak tampak,
tapi bisa dibuktikan. Makanya mak ayah kita dulu awal kita mengerti dalam hidup ini, Allah ditanya apa anak emak menanya awak, siapa nama Tuhanmu nak? Allah. Nama nabimu? Muhammad. Awal itu diajarkan keimanan. Makanya Luqmanul Hakim tertulis dalam Al-Quran, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billahi syai'ah. Jangan engkau serikatkan Allah dengan sesuatu. Iman harus kokoh. Jaddidu imanakum biqaulil la ilaha illallah. Akhir-akhir ini mak dan bapak goyang iman kita. Goyang. Yang tidak mau suntik tidak dapat beras. Di kampung saya, Sikuado contoh itu pak. Goyang. Kalau mak dan ayah kita dulu tidak ada goyangnya pak, tidak ada. Istiqamah, bertahan. Iman itu bisa dibuktikan dengan amal ibadah. Tandanya orang itu beriman dibuktikan dengan amal ibadah. Ibadah itu ada dua, ada mahdho, ada ghairu mahdho. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunat. Vertikal dan horizontal. Iman dikuatkan. Apalagi awak yang tua-tua, mak dan bapak terhormat, penyakit banyak datang, tidak diundang, datang aja penyakit itu. Melawan anak sakit, stres. Tambah melawannya, stroke. Tambah melawannya, gilo. Tak diundang. Karena akhir-akhir ini mak dan bapak, anak itu menguji keimanan kita. Sabar tak kita mendidik anak? Maka anak dalam Al-Quran itu ada 3 fungsinya. 1, anak diberikan Allah adalah amanah. Amanah. Wajib berikan iman. Wajib anak tu berikan pendidikan. Wajib anak tu berikan akhlakul karimah oleh orang tua. Maka orang tua wajib peduli keimanan anak. Orang tua wajib peduli pendidikan anak. Kini nak sekolah, sekolahlah. Nak solat, solatlah. Nak semayang, semayanglah. Nak jalan, jalanlah. Nak apa-apalah. Pendidikan juga gitu. Nak sekolah, sekolahlah. Nak belajar, belajarlah. Itulah herannya awak tengok pendidikan akhir-akhir ini. Tidak sekolah, naik kelas juga. Tidak ujian, lulus juga. Hilang-hilang timbul, lulus juga. Lah hilang, lulus juga. Gilo-gilo alang, lulus juga. Itulah. Dah 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun tak sekolah. Mau cari kerja. Ujian paket, lulus juga. Coba peduli kita keimanan anak. Yang datang subuh-subuh kan yang tua-tua aja kan. Lah tak lama dia berangkitnya. Kita tes nanti. Itu 1 bapak dan ibu, kuatkan iman. Yang kedua, ingin lapang kubur di dalam Al-Quran maktub, termaktub fil Quran, tertulis dalam Al-Quran. Yang kedua, ingin lapang kubur, ingin aman kubur, ingin raudatun mir riyadil jannah, birrul walidain. Patuh ke amak jua ayah, senangkan hati mak dan ayah. Ini kita dah tua semuanya, mungkin sebagian mak dan ayah sudah tiada. Kalau dibaca penderitaan mak dan ayah dulu melahirkan, membesarkan, mendidik awak, entahlah apa. Ada mak yang hidup dalam hutan belantara. Ditebangnya hutan 2 hektar, 3 hektar dibakar. Tinggal mak ayah di atas pondok koci tu pak. Yang ukuran 3 kali 4, 3 kali 3, tingginya ada 4 meter. Atapnya hilalang,
atau ada atap rumio. Kemudian lantainya kulit kayu, dindingnya juga kayak begitu, tak sempurna. Di situ mak dan ayah tidur dalam hutan belantara, tinggal anak batujuh, balapan, 9 di kampung halaman. Yang awak dulu banyak beradik kakak, Pak. Kami aja seboleh beradik kakak. Yang mak awak dulu rajin beranak, Pak. Tak kayak mak sekarang. Mak sekarang 2, 3 cukup. Nyo nak menggadi lah nyo balik. Malam tadi dan tengok banyak amak-amak menggadi di tepi jalan. Kita bilang, saya sangka anak gadis dari belakang. Lewat dia tengok deh, lali sweet roman. Dia nak malam minggu je lah dapat. Dah, redo mak ayah hidup dalam hutan belantara membesarkan anak-anaknya. Ada yang lebih dahsyat, habis perbekalan, ayah balik ke kampung. Katanya sama mak, adik kau tinggal lah ya dalam hutannya sekejap ya. Saya nak balik nak ke kampung. Tiba di kampung, iriak padi, jomu padi, tumbuk padi. 2 hari mak dalam hutan belantara sendiri. Ayah di kampung. Mak dalam hutan belantara waktu maghrib dia wuduk di apa namanya pelantau apa namanya Pak? Itu bawa air untuk persiapan Isya. Tenang dia dalam pondok kecil itu baca Al-Quran sambil berzikir, berdoa. Bunyi binatang dalam hutan belantara jangan ditanya lagi Pak. Kalau hutan dulu betul-betul hutan Pak. Suara gajah, suara harimau. Suara apa namanya itu yang ada pohon-pohonan itu. Sejenis monyet. Kalau kondiak jangan ditanya. Main domino di bawah pondok itu Pak. 2 hari 2 malam baru ayah datang. Itu pun tak pula sampai sepedanya ke pondok non. Diletakkan pula di tempat orang lain. Jalan kaki. Menelusuri jalan semak belukar itu. Tiba dekat pondok. Jumpa sama mak. Apa kata ayah? Gimana Pak? Leh aman-aman je. Leh tenang-tenang. Aman ajanya bang. Nak ada apa-apa. Nak ada bunyi-bunyi. Biasalah. Begitu hebatnya iman nama awak dulu. Kalau amak-amak ikoin talah. Awak di rumah mati lampu. Memokirnya nyodo Pak. Papa capek lah. Kau kolam. Mak awak dalam hutan belantara dulu Pak. Begitu keimanan mak kita dulu. Pak. Tak tanggung-tanggung. Ada mak hidup dalam, mak dan ayah hidup di dalam mana? Dalam apa namanya, dalam sungai. Laka juik badannya kau Pak. Lali suik badan mak juaya tu Pak. Mencari ikan supaya bertukar dengan beras. Yo makan jo awak beradik kakak. Dapat ikan bertukar dengan beras. Dimasak oleh mak beras itu. Begitu ditengok banyak ubi pada boreh le Pak. Demi membesarkan awak. Di sendoknya kau tu uwa waang, kau abang waang, kau tu kakak ya, kau tu awak ya, yang tu amak sisa-sisa nasi dalam periuk, bawa suo pula jo ayu tu Pak. Awak nak tambah beko apa kata amak, ayu minum ayu kau nak minum ayu kau capek awak dia. Nyo nasi tu ndak ada. Betul apa tidak? Begitu perjuangan mak dan ayah membesarkan anak. Ada mak dan ayah hidup dalam kebun yang kelambunya ada bolong-bolong. Badan mak tu dibenjol-benjol, digigit nyamuk Pak. Dia mengodangkan awak. Tiba dari kebun itu, padanya sakit-sakitan, domong-domong mak itu. Tiba di rumah mak tu, indak badannya yang diperbaikinya, diobati. Tapi awak yang diambilnya dulu Pak. Lelok ya nak ya sayang ya, ancak perangai ya. Besok hati. Jangan lawan ke mak ndak. Iya tu nak. Awak dulu yang diperhatikan Pak. Makanya kalau salam awak dengan amak jo ayah zaman dulu, nenek-nenek dulu, itu kosek-kosek tangannya kau Pak. Rasa ranting kayu, kesan kena kerja keras. Tapi di sini terletak perhatian dan kasih sayang. Demam umpamanya kita mak dan bapak terbaring di rumah sakit.
Datang kawan-kawan kita, demam abangnya bang ya. Lapa hari abang demam kan dikakok dek kawan. Itu dosis semangatnya itu Pak, setidaknya 20% semangat datang. Tapi kalau saudara kita datang, abang kah, kakak kah, adik kah, demam orangnya yang ya lapa hari nak ngecek-ngecek di tangan sini dipegang oleh abang kita, adik kita. Itu dosisnya gimana Ustaz? 50%. Memberikan kita semangat. Tapi kalau amak yang datang dipegangnya kepala kita, demam yang 3 hari nak sobit-sobit sama amak, tidak ada demam dah mak. Aja mengecek juga aku angin badan angat. Itu rasa tangan mak dan ayah meleket di badan itu bapak dan ibu, di pocik-pociknya awak tu 85% semangat luar biasa. Datang orang lain gembira, datang orang lain kita senyum, datang mak dan ayah, bapak dan ibu, putus rasanya jantung itu Pak, kena kerinduan sama orang tua. Bagaimana orang tua terhadap anak? Makanya ayah, bapak dan ibu terhormat, kapan terasa enaknya punya amak, punya ayah tu Pak Ustaz? Bila terasanya lomak panggil amak, panggil ayah. Bila amak juayah sudah tiada. Nah, doa amak juayah tu baru terasa lomak membawa amak, membawa ayah. Apalagi dianggap puasa hari ini terakhir, nanti malam-malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha, terbayanglah wajah mak dan wajah ayah. Walaupun wajah amak tu terbayang kusuk kasai, laponek, laloti, tapi kerinduan hati bukan main. Besoknya orang lebaran, senyum simpul, salam tangan amak dicium, pai menengok ke rumahnya. Awak yang tak ada amak, nak doa ayah, lihat amak ayah, mana rumahnya kan awak tengok, pai ke rumahnya, lah tergantung antara tangga je rumah Pak, lah tunggu. Tengok ke rumah ke pintunya itu, lah cabik-cabik pintu mak ayah. Tapi terbayang oleh kita wajah mak ayah yang duduk dulu di pintu tua itu Pak. Ingin lapang kubur, ingin terang kubur, birrul walidain. Senangkan hati mak dan ayah. Maka kata guru kita, Buya Abdul Somad, tuan guru kita, wak gendong mak dan ayah kita dari tanah, dari rumah kita ini, dari tanah air, kita bawa ke Mekah, kita hajikan mak dan ayah, kita gendong. Tawaf mak dan ayah tidak kena kakinya ke bumi Allah Ta'ala. Oh, pergi Arafah, Musdalifah, kita gendong. Pergi kita melontar jamarat, kita gendong mak dan ayah. Balik lagi, kemudian tawaf kita lagi, sa'i kita lagi. Tahallulkan mak dan ayah, balik ke kampung halaman. Satu tapak kaki pun ayah tidak terinjak tanah bumi Allah Ta'ala ini, kita gendong. Sudahkah terbalas jasa ibu dan ayah? Olun sakit, sekali pokiak kata Buya Abdul Somad, olun Pak. Melahirkan kita dulu susah Pak. Tak macam kini doh. Macam kini melahirkan agak sonang sakit Pak. Sakit rasanya suntik hilang rasa sakit. Kurang oksigen, tak ada angin doh. Dibuat oksigen ada seorang anak bau umur 2 tahun di belakang dah sambung si kau. Apa juga lagi, oh sakit juga lagi, dioperasi. Amak awak dulu mana ada macam itu. Memokik-mokik je lah dari rumah tua tu. Amak bidan Allah datang lepas tu seorang tu rumahnya. Hari kolam pula, hari hujan pula, nyolah putogok aja nyoba. Begitu amak bidan tiba, anak lah lahir. Kata amak bidan, mana anak tu? Mana. Nyari kolam Pak. Tu mak awak dulu lahir banyak hitam-hitam. Tapi hebat, mak kita dulu lahir ke dunia ini, bagaimana, mohon maaf, mak kita dulu melahirkan kita ke dunia ini, mak langsung mandi wajib wiladah. Itu hebatnya mak dulu. Dimandikan oleh mak bidan itu mak kita, sengaja aku mandi wiladah fardu atasku lillahi ta'ala. Begitu Pak, kini batigo melahirkan anak di rumah sakit, satu kali pun ibunya tak pernah mandi wiladah. Itu makanya angin dunia kok Pak. Orang banyak bergaya
Cantik-cantik nampaknya, tapi tidak pandai mandi wiladah. La ilaha illallah. Itu adalah bingkai berjalan menurut pandangan Allah. Wajib mandi wiladah, wajib. Maka bapak dan ibu senangkan hati orang tua. Ustaz, saya tak ada mak ayah lagi Ustaz. Dah meninggal mak ayah saya Ustaz. Gimana cara berbuat baik sama mak dan ayah Pak Ustaz? Berbuat baik kepada kakak mak dan kakak ayah. Pak Woh bahasa awak makciknya. Macam berbuat baik. Tak ada kakaknya lagi Ustaz. Berbuat baik kepada adik mak dan adik ayah. Tak juga ada lagi Ustaz. Berempat dia para bersaudara itu Pak Ustaz. Dah meninggal semuanya Pak Ustaz. Ada lagi jalan yang ketiga. Berbuat baik kepada kawan mak dan kawan ayah. Siapa kawan mak ayah awak dulu tu? Sama penderitaan. Senangkan hati mereka itu. Senangkan. Gimana caranya Ustaz? Yo nenek tu amak tu rasanya ingin nak boleh sate, bolehkanlah sate untuk inya. Ingin nak berikan jilbab untuk amak tu, bolehkanlah jilbab untuk inya. Ingin bolehkan sarung untuk ayah tu, bolehkanlah sarung pengganti ayah awak. Dulu memang susah kita dapat pakaian. Sekarang pakaian kita sudah berlebih-lebih, Pak. Berlebih-lebih. Dan tak juga ada lagi Pak Ustaz. Mak saya bersaudara, ayah saya bersaudara dah meninggal semuanya Pak Ustaz. Tak ada lagi Pak Ustaz. Gimana kawan mak ayah dulu pula mereka tu meninggal Pak Ustaz. Masih ada jalannya. Wa kasirud doa. Banyak kirimkan doa. Waladun soleh yang ditunggu oleh ibu dan ayah berada di alam barzah, ada dalam kubur itu adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Sejak dulu buya-buya kita mengajarkan kepada kita semua, jangan lupa. Maka mak dan ayah menyekolahkan anak dulu, nak mengajilah di kau anak ya, sekolah agamalah di kau nak. Mak dan ayah tidak pernah minta balasan, tak minta upah. Yang dicakap mak dan ayah cuma sikit aja. Besok dikau dah mati aku bacakan Fatihah ya nak ya, doakan mak ya nak ya. Itu hanya cuma. Tak ada minta umrahkan saya ya, hajikan saya ya, belikan saya mobil yang mereknya itu ya. Tak ada. Begitu mulianya hati mak dan ayah kita. Sekarang amak tu lah bungkuk, amak tu lah lisui, ayah tu lah kajui. Sejauh mana awak berbuat baik baru kepada orang tua kita. Kalau ingin besok lapang kubur, birrul walidain. Senangkan hati mak dan ayah. Dalam ilmu tafsir disebutkan, makna menyenangkan hati orang tua bukan ibu dan ayah saja. Ayah orang ayah awak, amak orang amak awak. Muliakan orang tua itu. Ada nak melintas di jalan sana, mak kita jauh dari sana tu nak terkejar, mak nak melintih, ditolong oleh orang, pasti senang hati awak. Dicaci oleh orang mak kita, pasti sakit hati kita. Maka sekali-kali jangan menyakiti hati orang tua lain. Kerana orang tua itu orang tua kita, mak orang mak kita, ayah orang ayah kita. Itu sudah dua. Yang ketiga, ingin lapang kubur, ingin terang kubur, ingin besok bagaikan taman surga. Apa lagi Ustaz? Silaturrahim. Akur awak sama awak. Solat bagus, iman kokoh, puasa ada, solat ada 5 waktu. Tak lumpang ke masjid. Sama mak dan ayah mantap, tapi dengan tetangga, dengan orang lain tak tegur sapa. La yadkhulu jannah qati'ur rahim. Takkan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dulu ambo kan orang kampung Mak, ya orang kampung Pak. Ambo rasa ayah-ayah jo amak-amak ko dulu orang kampung jo dulunya kok. Cuma kini gaya kota.
Dulu di kampung tu mak dan ayah ada mak-mak nenek-nenek tu pulang dari kebun. Kebun nama dah dulu, kalau kini apa nama pak? Nah, parak kah. Di ujungnya bakul. Dalam bakul ni ada ubi, ada daun ubi, ada mantimun, ada mangga, ada jambu dan lain-lain. Tak muat lagi, ada yang digendong. Dan digendong. Macam itu. Dukung masa awak ada ya. Dukung. Foto lah. Mana yang tukang foto tadi lah ulangnya. Nah, awak waktu itu berumur 9 tahun, 11 tahun. Mungkin main kelereng, lompat tali. Mak dan nenek yang pulang dari ini bukan mak kontan. Hanya satu kampung. Langsung nenek itu jongkok. Dibaginya. Lelok ya nak ya. Jangan cokak dah. Nanti jangan lupa mandi ya. Ngaji nanti malam ya nak ya. 4 dikasih, 5 dikasih, berputih pada dahan yang lain. Masya Allah, bertopang, batungkek bersuawaknya pak. Tak ada pupuk-pupuk zaman dulu, mana pupuk tak ada. Hanya daun-daun hilalang, daun padi dibakar di bawah sikit-sikit. Abu-abu itulah jadi pupuknya. Tak. Limau aja pak, limau. Dengan jeruk tu ha. Sama limau je jeruk je pak ya. Dah, jadi bapak dan ibu cek mati. Baterai habis tu. Tu ada. Cek. Ya. Lah apa nama tu? Dah. Jadi balik dibagi, dah ada pupuk. Sampai 10 tahun, 15 tahun kadang-kadang jeruk itu masih berbuah besar-besar gini ya buahnya. Kini awak baladang, kini awak berkebun, tiap sore pakai semprot. Macam-macam pupuknya lah. Lah 3 tahun umur limau tu tinggi lu awak dari limau tu lepas. Lai berbuah 9 buah, kore lah pada tangkurak ko lai. Habis jatuh. Kenapa orang dulu tu pemurah? Akur dengan orang, maka Allah Ta'ala tengokkan, dipemurahkan rezeki oleh Allah Ta'ala. Oh, ada orang berolek di kampung, ada pesta. Itu. Adanya marah lo nya ke awak, bongi, memokianya. Cek. Besok mak dan ayah kan ada kita anak pesta, ada anak sunat Rasul, ada anak akikah, diundang band jam 9 diundang, jam 10 baru datang pak. Itu 1 jam cek dicoba cek satu cek sejam itu juga rajonya pak. Jam 11 baru dia mulai menyanyi, 5 nyanyi, Zuhur masuk. Berhenti makan pula dulu. Jam 1 baru mulai pula nyanyi. Sampai asar ompek buah nyonyinya pak. Tibolo asar. Jadi 5 tambah ompek 9. Siap asar kau nyanyi lo nya 3. Habis waktu lah jam 5. Pulang. 2 boleh lagunya nya pak. 2 boleh. Kau naik 3 juta 500. Kenapa? Habis kena waktu. Cek. Habis waktu dia itu aja pak. Coba undang ibu-ibu rebana tu. Dia undang jam 9, jam 8 lah tiba pak. Tu hebatnya mak-mak ni. Jam 8 seperempat tu mulai lagi. Nak nunggu-nunggu jam 9 pak. Terlambat ke personilnya yang datang tak ada. Langsung naik cak rincingnya tu. Mulai bu ya. Bismillah. Tawakkaltu. Langsung pak. Nyanyinya tak 2 boleh pak. Ompek 8. Melimpah-limpah nyanyinya. 1 aja yang dikhawatirkan orang mengerebana itu makannya banyak itu aja. Maksudnya personilnya banyak. Oke, lanjut. Jadi silaturrahim. Orang yang silaturrahim, 1, badan selalu sehat. 2, rezeki murah. Yang ketiga, hidup barokah. Yang keempat, nikmat dalam hidup. Walau anna lal qura amanu wa taqaw la fatana alaihim barakatim minas samai wal ard
Apa yang kita cari dalam hidup ni Pak? Kalau nak ketenangan, kaya yang tenang, punya pangkat yang bawa ketenangan. Apa guna kaya awak risau gelisah dicemooh orang? Biarlah hidup sederhana. Walau anna lal qura amanu wattaqau la fatana alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau penduduk kampung imannya kokoh, silaturahimnya akur, la fatana alaihim, Allah turunkan berkah, jauh dari langit diturunkan, di bumi dikeluarkan, jauh didekatkan, dekat diserahkan. Kalau akur, contohlah dulu orang kota kita ni Pak, tanam jeruk di tanam mangga di depan rumah. Bagi orang-orang bangga tanam, tahun pertama berbuah, ada 5 buahnya. Ulun tua mangga tu lepak lah dibungkui je nampak dia orang. Awak rasa kabuli aja. Begitu dia tengok, tinggal plastiknya je lepak. Tahun kedua, 3, 4, 5 tak berbuah. Dipatok nak ke berbuah lagi. Tapi bagi orang pemurah di sini dah berbunga, ni dah berputih, ni mau tua. Dia mak dia bilang, "Bu, nanti lewat di rumah ya ada apa?" Adalah. Allah dibungkus dalam asoi 2 atau 3 biasa manis ni mak, tak berhenti berbuah. Begitu Allah tengokkan kalau kita akur dalam hidup, selalu Allah berikan kemudahan. Saya yakin, contoh, saya besok pada satu saat jalan-jalan ke Dumai ini, berjumpa dengan Pak Haji Nasir, Pak Haji Muhammad Nasir, Pak Haji apa? Umpama. Saya sedang enak makan di meja 9, sedang lomaknya makan. Kiranya Pak Haji itu masuk ke dalam. Begitu dia masuk, terpandang dia ke meja saya. Ustaz Kariman ya. Tapi dia tidak langsung tegur saya. Dia langsung pula meja 5 makan sana. Lahap berselera. Begitu dah siap makan, dia langsung ke meja kasir. Saya tidak di dekatnya. Langsung meja kasir. Berapa Pak? Makan kami 2. Oh 2, 36 cuma. Yang meja 9 tu, siapa itu? Oh Ustaz Kariman kami tu Mak. Oh dia cak makan aja Pak minum dah. 3 boleh ibunya ni. Dibayar untuk saya. Dibayar. Kenapa? Kena kenal. Dapat rezeki lah saya siang itu tak bayar lagi. Tapi mak saya maraton di lingkungan rumah mak jual lontong. Saya minum, siap maraton itu saya minum, saya makan lontong. Mak bisik-bisik, Ustaz Kariman, yo, yang majang ngaji dulu. Mak kenal semua. Begitu saya dah siap makan lontong, saya panggil mak, ya berapa mak? Lontong aja, enggak campur ini. Oh, tu 7.000. Mak minta jubiti dan sempili namanya tu. Artinya mak dan bapak kalau kita akur dalam hidup murah rezeki. Contoh, warga Pak RT, Pak RW ada anaknya sunat Rasul. Tenda sudah ada di sana, diantarkan kursi, yang ibu-ibu PKK diantarkan piring, diantar gelas, diantar segala macam. Tahu salah Bu nanti pecah nanti tak bisa gaya ganti. Jangan ngecek-ngecek je, ambil je lah, bawa je lah. Begitu. Tapi kalau kita tetangga ndak akur, tetangga aja ndak akur mak dan ayah, mau pinjam cangkul. Pak, pinjam cangkul Pak. Ndak elok lelah patah. Nyo cangkul tak gayu aja lah ke umat tu nya. Madok je cangkul ke awak tu nya. Patahnya ndak patah dah. Kenapa nak mau minjam? Ndak akur. Lei jelas nak. Lei jelas. Akur. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Inna ja'alnakum syu'uba. Allah ciptakan kita laki dan perempuan bersuku berbangsa. Indonesia ada Jawa, ada Banjar, ada Bugis, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh dan sebagainya. Kalau orang kampung awak ada Domo, ada Melayu, ada Piliang, ada Pitopang dan lain-lain. Untuk apa? Li ta'arafu. Untuk saling kenal mengenal. Di dunia aja Allah Ta'ala tengokkan lapang urusan. Apalagi besok di alam kubur. Nyawak kau lain pula Pak. Semayang tak ada, wirid tak ada, pengajian tak ada, kemudian silaturahim tak ada. Mati nak masuk surga lainnya dah Pak. Entahlah. Akur silaturahim. Kalau ingin terang kubur banyak silaturahim.
Yang keempat, ingin lapang kubur, ingin terang kubur, Bapak Ibu, Raudhatun min Riyadil Jannah. Sejauh mana kubur itu nanti itu bagaikan taman surga? Sab'ina zira'an, 70.000 tanaman hijau, 70.000 hektar. Mandang ke sana, mandang ke sana. Tidak sampai mata tu memandang 70.000 hektar tu, tidak sampai mata memandang itu, Pak. Begitulah dalam surga, dalam kubur itu. Oh, saya tidak percaya, Ustaz. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Karena kubur itu alam gaib. Kalau tidak percaya, berarti tidak cukup rukun imannya. Karena salah satu rukun iman percaya kepada yang gaib. Alam kubur itu gaib. Oh, ada buaya kita umpama dimakamkan, ada air di dalam, maka masukkanlah pakai peti. Berarti terendamlah buaya kita di sana, terendamlah Pak Imam kita, terendamlah Pak RW kita ya dalam kubur. Menurut kita iya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah berkehendak tidak ditenggelamkan, tidak dikeringkan, tidak kayak apa, tu haknya Allah. Oh, nak didatangkan ini, nak dibanjirkan letaklah kampung kita ini oleh air, ditenggelamkan kita ini, itu haknya Allah. Tak ada yang susah bagi Allah. Didatangkan sumur, datang mencur air itu, tenggelam. Bagi kita tidak ada yang bisa menolak kalau Allah sudah berkehendak. Yang keempat, Bapak dan Ibu, as-sadaqah. Berbanyaklah tangan ini menjadi orang pemurah, Pak. Rasulullah adalah orang yang insanul kamil. Kenapa disebut Nabi Muhammad manusia yang paling sempurna, Ustaz? Beliau ahli zikir, beliau ahli Al-Quran, beliau ahli silaturahim, beliau adalah ahli ibadat, beliau ahli puasa, beliau adalah ahli i'tikaf, beliau adalah ahli sedekah. Tiap hari bersedekah, tiap hari bersedekah. Coba Bapak dan Ibu, saya akan berinfak dalam satu hari 2.000. Tahu saya muluk-muluk? Berarti satu bulan 60.000. Dapat satu sak semen. Sebanyak ini kita lebih kurang 200 orang. Berarti teronggok semen satu bulan 200 sak. Bulan besok 200 sak. Mau kita apakan semen itu? Bangun tempat wuduk ke? Atau bangun rumah orang yang tak cukuplah kamar mandinya? Atau ada parit di sana? Atau ada jembatan yang putus? Semuanya itu amal jariah yang mengalir. Di dunia sudah dialirkan Allah Ta'ala untuk pahala, menenangkan pikiran, menenangkan batin kita. Akhirat besok menjadi saksi di hadapan Allah. Oh, saya tidak itu. Okey, tukar yang lain. Saya akan memberikan makan orang miskin 2 bungkus satu hari. Selama ini kita makan terhidang sambal itu di depan kita 8 macam, 10 macam. Berapa kena, Pak? 380. Tak ada kita bungkus satu bungkus lewat di rumah orang miskin. Mulai hari ini coba belanja lewat di rumah orang miskin nanti. Kasih sama anaknya satu bungkus. Kasih kue 2 atau 3. Tanpa terasa ahabbul a'mal ilallahi adawamuha wa in qalla, kata Rasul. Amal yang dicintai oleh Allah, biar sangonyi, biar seketek, biar sikit, tapi continue terus menerus. Ya wala, tu apa banyaklah harta. Ku ayah-ayah aku tadi saya bilang ndak lama le Pak, ndak lama le, berakhir kita lagi ayah. Bisa saya buktikan, Pak, Bapak Ibu, bisa saya buktikan kita yang hidup ini masih lama atau tidak? Mari kita buktikan. Siapa yang mau dibuktikan? Coba angkat tangan. Hah? Andema. Tak apalah, ni ayah saya ni beliau ni orang kampung ayah hambo, ya Rumbio. Tak izinkan hambo Pak Haji. Lah bapamu 67. Nabi Muhammad umurnya berapa? Sudah bonus 4 tahun ya Pak ya. Lah bonus. Nih, mohon maaf rahasia. Dalam rahim ibunda yang mulia sudah diketentuan kontrak kita dengan Allah. Sebulan jodoh kamu sianu, anak sianu. Sebulan rezeki kamu sebanyak itu sampai segitu. Sebulan umur kamu nanti cuman sekian tahun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik tak tambah, sedetik tak kurang. Sebulan besok penyebab mati jatuh di kamar mandi, demam panas.
di sentrum listrik, hanyut ke sungai, diterkam harimau, dihampai puso, diserangan COVID. Sudah Pak, kini kita buktikan ayah amboko lamo nak iduitnya leh. Kini kata Rasul, umur umat saya lam yazid walam yangkus, nak jauh beda. Kok berlebih ndak bapa lebih, kok kurang ndak bapa kurang. Kini ayah amboko lah berlebih 4 tahun dari Rasulullah. Kalau dulu dalam rahim ibundanya yang mulia, janji dengan Allah kontraknya berapa? Hanya 68 tahun. Kini 67. Berapa lama hidup lah? Setahun kau telepak. Tahun esok nak bosuh le. Kini akhir safar tahun esok ndaklah ada lepas. Tapi kau contohnya ya, kau contohnya. Jangan sampai lo seleo tak mau makan mereka le enggak. Itu contoh. Oh, kalau seandainya sampai 70, tinggal lagi 3 tahun. Nah, ada yang lama, Pak. Ini kita lah, ni tak ada yang lama. Coba. Oh, mati mendadak sejak dulu dah banyak orang mati mendadak. Ada ayah kawan saya mati dalam keadaan sujud solat subuh rakaat terakhir. Ada jemaah saya dulu di Madinah, mohon maaf Bapak dan Ibu, berebut-rebut kita masuk ke raudhah itu, tiba di raudhah solat, saya tak tanya apakah dia solat taubat, solat hajat, solat apa tak tahu. Yang penting dapat solat dan berdoa. Begitu dia solat baru pertama, selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia berdiri lagi solat. Sambil berdiri meninggal. Meninggal. Ada lagi jemaah saya dari Kalimantan Barat, tahun 2018. Jemaah. Begitu jam 1 malam satu kamar, ada dia 5 orang lah. 4 orang, 5 orang kan itu isi zaman haji itu. Jadi berjanji dia, kita nanti jam 1 berangkat ke masjid, dia tahajud kita di haram. Baik, berjanji lainnya berlima dalam kamar itu. Nah, bangun 3, 2 orang tidur. Yang 3 orang ni dia tengok jam. Oh, terlalu lama lah. Apalah, kita nanti situ tu subuhnya lama nanti. Minum-minum lawak dulu, minum-minum. Dimasaknya pop mie, ada yang minum dengan kopi. Yang satu siap minum apa? Sudah dia rendam pop mie itu, masuk ke kamar mandi. Masuk ke kamar mandi, keluar dia balik. Dia aduk-aduk lah, dikacar-kacar lah bahasa kampung kami, Pak, dikacar-kacar. Mantul ya. Dah, belum sempat dia minum, balik dia ke kamar mandi, agak sakit perut lah saya katanya, balik kamar mandi. Kawan sambil minum tadi segala macam, yang balik ke kamar mandi ndak ada, keluar-keluar. Dia ketok ndak ada. Begitu dibuka terkunci dari dalam. Dalaman ndak juga, didobrak lah ndak bisa juga. Akhirnya gimana dia panggil kawan lain. Begitu datang kawan lain menengok, dibuka, tidak ada terkunci. Padahal tadi dah didobrak, tidak terbuka Pak. Begitu sudah ditengok, terlentang di kamar mandi, meninggal. Coba, sekejap aja Pak. Mungkin waktu didobrak itu, malaikat mungkin menahannya Pak, menahan di kuncinya. Tunggu dulu, kami main dulu si kau ni. Gitu ditengok, tak ada lagi. Itu jemaah saya, 3 orang dari Kalimantan Barat, waktu tahun 2018 itu. Jadi mak dan ayah, bukan masalahnya mati. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, periksalah dirimu, tengoklah dirimu, introspeksilah dirimu, ma qaddamat lighadin. Mana baru amal ibadat yang kalian perbuat untuk hidup yang akan datang itu. Ingin lapang kubur, pada sementara kubur itu alam yang sangat sempit, alam yang sangat gelap, alam yang sangat sunyi, alam yang sangat dingin, sarang ular, semuanya akan masuk ke dalam. Tapi ingin lapang kubur, satu iman kokoh, mak dan ayah disenangi, kemudian banyak silaturahim, infak, wakaf, sedekah. 3-4 ini yang kita sampaikan subuh. Zuhur sudah lewat kita 10 minit. Zuhur itu habisnya apabila duha telah masuk.
Jadi bukan satu waktu sekejap, enggak. Duha masuk, berarti zuhur sudah habis. Sekarang zuhur masih banyak lagi. Jadi demikian Bapak dan Ibu ceramah kita subuh ini. 4 yang saya ingatkan buat Bapak dan Ibu untuk kita semua. Kau puasa nambah ke ayah tadi kan 1 tahun ni duit lah ya. Itu contoh aja adanya ya. Kau ndaklah seorang muslim makan kau kan. Kalau iyo, apa nan terogak sate, borong sate tahun ni kau. Bakso, artinya Bapak dan Ibu, di sisa-sisa hidup kita yang kayak begini, mana yang bisa beramal ibadat dengan mungkin ada tahajud, ada yang solawatan, ada yang zikir, ada yang baca Al-Quran, ada yang sedekah, infak, harta yang ada. Kalau barang harta yang kita belanjakan untuk makan, itu akan menjadi kotoran. Harta bila tinggalkan akan menjadi rebutan. Mati awak berabui anak. Kadang-kadang minantu lobi lo podo anak kadang-kadang lepas. Nah, harta bila dibelanjakan di jalan Allah, itulah yang menjadi pertolongan. Jadi Bapak dan Ibu, saya saja sampai hari ini bangun pondok pesantren. Tidak ada sawit, tidak ada kelapa, tidak ada karet, tak ada. Sekarang tidak sampai 1 hektar. Jumlah santri lebih 500, tidak muat lagi. Rencana saya semalam tu dan nengok ada hamba Allah nak kasih tanah, 1,5 hektar. Berapa uangnya? Sikit, cuma 2.100.000.000. Ya saya tidak khawatir kalau seandainya jadi nanti utang saya kepada Allah 2.100.000.000. Tidak takut saya. Karena ada nanti hamba-hamba Allah yang bayar. Saya 1 meter umpamanya. 1 meternya berapa itu? Lebih kurang 180.000. Nah, kalau Bapak ikut nanti 1 meter misalnya, mati besok agali kubur 1 meter pula. 1 meter di atas tanah, 1 meter dalam tanah. Atau macam-macam ikut. Ya atas tanah semua. Kalau ingin pas-pasan, beli 2 meter. Pas kuburan. Kalau ingin lapang, ikut 8 meter. Ingin lapang lagi, ikut 10 meter. Ini kau ndak impak, ndak ada solat, ndak ada silaturahim, ndak ada. Mati nak masuk surga lah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Allah terima amal ibadat kita. Allah ampuni dosa kita. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rahman ya Ghafur, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami ya Allah, baik mereka sengaja atau tidak sengaja ya Allah, dosa besar ataupun dosa yang kecil ya Allah, yang zahir ataupun yang tersembunyi ya Arhamar Rahimin. Ya Rahman ya Rahim, Engkau pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Sayangilah orang tua kami ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, ampuni sekalian dosa mereka ya Allah. Kami rindu dengan ibu dan ayah kami ya Allah. Belum sempat kami berbuat baik kepada orang tua kami ya Allah. Mereka sudah Engkau ambil ya Allah. Tolong hadirkan orang tua kami dalam mimpi ya Allah. Rindu kami dengan mereka ya Allah. Ingin kami bertemu dengan mereka ya Allah. Kalaupun tidak dalam mimpi besok daripada mahsyar, kumpulkan kami dalam keadaan bahagia yang Engkau berikan kenikmatan hidup ya Arhamar Rahimin. Ya Qadir ya Basir, Engkau yang Maha melihat dan Maha kuasa ya Allah. Kami makhluk Engkau yang lemah, iman kami lemah, amal ibadat kami tidak cukup ya Allah. Sementara dosa bertambah juga ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Rahman ya Rahim, jangan Engkau ambil kami dalam keadaan hina, jangan Engkau ambil kami dalam keadaan berdosa. Kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Ambillah kami ya Rahman, panggillah kami ya Rahim dalam keadaan bersujud dan beribadah di hadapan-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak intan mutiara ya Allah.
menyenangkan hati hidup kami ya Allah, imannya yang kokoh, akhlaknya yang mulia ya Allah, berguna bagi bangsa dan agamamu ya mujibas sailin. Allahumma ja'alna ya Allah minas sabirin, wa ja'alna ya Allah minas syakirin, wa ja'alna ya Allah minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian dan terima kasih, mohon maaf silap dan salah. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.